Semestinya kalau bukan hukum acara mewajibkan, tidak perlu sidang lagi ya harus dibebaskan. Kenapa begitu? Kasihan kalau harus sidang seminggu, 2 minggu, nanti harus diputus oleh Mahkamah Agung, bisa-bisa menjadi sebulan 2 bulan. 1 malam saja di dalam penjara itu tersiksa, apalagi ini sudah 8 tahun. Pak, tidak ada Pak polisi yang nyiksa tuh ngaku. Ini pengalaman saya menangani kasus penyiksaan ya Pak. Tidak ada polisi yang nyiksa itu mengaku Pak. Bahkan Bapak harus memperhatikan sekali Bapak statement Bapak yang berubah-ubah tentang kasus ini. Nih ya, menghilang begitu aja kan. Rudiana nggak diangkat, nggak ditindak, nggak dicopot, ketakut. Makanya saya bilang, ya raja kita ini tunduk sama yang namanya Rudiana, gitu loh. Ya kan, kenapa ada kaitannya nggak? Saya nanya kan berkali-kali. Narkoba jenis sabu-sabu segitu banyak itu dikemanakan gitu. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Bapak Susno Duaji minta Enam Tribadana dibebaskan karena tidak bersalah. Begini videonya. Semestinya kalau bukan hukum acara mewajibkan, tidak perlu sidang lagi ya harus dibebaskan. Kenapa begitu? Kasihan kalau harus sidang seminggu, 2 minggu, nanti harus diputus oleh Mahkamah Agung, bisa-bisa menjadi sebulan 2 bulan. 1 malam saja di dalam penjara itu tersiksa, apalagi ini sudah 8 tahun. Apa dalil yang disampaikan oleh penasihat hukum, mulai dari nopum. Nopumnya sudah nggak kehitungan lagi, yang dihimpun aja udah 30 lebih. Kesaksian baru yang memang betul-betul belum diperiksa. Dan saksi baru itu satu sama lain saling bersesuaian, dikuatkan juga dengan alat bukti lain, yaitu alat bukti berupa percakapan, yaitu alat bukti elektronik, merupakan alat bukti forensik. Kemudian ada lagi berupa keputusan hakim yang saling bertentangan. Yang ketiga adalah kelalaian dari hakim. Kalau saya katakan bukan kelalaian lagi, sudah kekeliruan. Jadi artinya dari 3 yang dipersyaratkan sudah sangat terpenuhi, bahkan sudah tumpah ruah ini. Jadi mau apa lagi, dan sudah kasat nyata. Nih ya, menghilang begitu aja kan. Rudiana nggak diangkat, nggak ditindak, nggak dicopot, ketakut. Makanya saya bilang, ya raja kita ini tunduk sama yang namanya Rudiana, gitu loh. Ya kan, kenapa ada kaitannya nggak? Saya nanya kan berkali-kali. Narkoba jenis sabu-sabu segitu banyak itu dikemanakan gitu. Banyak yang make, makanya nggak usah ini deh. Cari narkoba ya jenis sabu-sabu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana, udah datangin aja oknum ya, udah dikasih gitu bro. Oknum itu bro ya bisa ngasih dia, nggak usah ke preman ke apa, justru preman ya, walaupun bertato-tato gitu ya, nggak make loh, ada ya. Cara kemarin di TV ngotot sekali bahwa helm tidak rusak. Halo, assalamualaikum netter, khususnya kalian yang terus mengikuti kasusnya Vina Cirebon ya, khususnya sekarang kita fokus pada pengajuan PK untuk 7 terpidana. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya, karena semakin banyak orang yang simpati dan memberi bantuan seperti halnya terjadi kepada Peggy Setiawan. Jadi netter memang ya, dari hari ke hari perjalanan sebelum sidang-sidang tentang ajuan PK ini untuk 7 terpidana, semakin banyak bukti-bukti yang sebetulnya mengarah ya bahwa ini adalah kecelakaan, bukan ada kasus penghabisan nyawa seseorang, bukan ada misalnya dibilang pengejaran, terus ada setelah itu pemukulan, kemudian ada juga radu paksa dan sebagainya. Nah, ini muncul nih ya temennya, muncul
temennya yang memberikan kesaksian, sebetulnya kalau dipahami ya, kecuali yang memang orang-orang terlanjur ada berpihak kepada polisi yang ngotot ya bahwa ini bukan kecelakaan, sehingga dia memunculkan narasi, ini lebih logis nih ya. Muncul satu saksi, dia adalah pemilik helm yang dipakai oleh almarhum Eki. Di awal-awal banyak di antara kalian yang menghujat Ibu Titin, kemudian juga menghujat secara physically dari Ibu Titin gitu ya, termasuk usia beliau dibuli-buli begitu dengan memanggil istilah-istilah yang tidak sopan, terutama untuk orang tua. Tetapi sebetulnya ya kalau dicermati kan, Bu Titin terus memberikan banyak penjelasan bagaimana proses persidangan pada tahun 2016, bagaimana bukti-bukti yang mengarah kepada bahwa ini adalah kecelakaan. Kan berulang kali Bu Titin selalu mengatakan bahwa tidak ada itu luka tusuk gitu, tidak ada bekas pukulan-pukulan dan seterusnya. Tapi pada saat itu Bu Titin itu belum mendapatkan banyak simpati dan juga bantuan. Nah, sekarang kan sudah ada Peradi ya di bawah Pak Oto yang bergerak bersama Ibu Titin. Nah, ini pemilik helm almarhum Eki ini menurut aku lebih logis. Jadi kalau pengacara ngotot bahwa tidak ada kerusakan pada helm, meskipun helmnya berada di posisi almarhum, pemilik helm ini mengatakan itu yang ditunjukkan oleh para pengacara adalah bagian belakang helm. Jadi bagian belakang helm itu memang tidak rusak. Yang rusak itu bagian depan helm. Bahkan pada busa helm itu kalau dibuka itu katanya banyak darah ya menurut pemilik helm. Jadi kita bisa mendapatkan sedikit gambaran kalau ini kecelakaan, posisi Eki sebagai pengendara motor, dia berarti kan jatuhnya itu tersungkur sehingga helm bagian depan rusak, sehingga mungkin pendarahan pun terjadi di bagian depan wajah, sehingga di helm bagian depan itu khususnya pada busanya di situ ditemukan banyak darah. Sebetulnya kan bisa juga kalau helm bagian belakangnya rusak depannya enggak, mungkin jatuhnya terlentang gitu ya. Nah, kalau memang dikatakan ada pengejaran, ada pemukulan karena ada orang yang membawa banyak bambu, pasti ya orang kalau nyabet target gitu ya, orang yang mengejar mau nyabet dengan memukul bawa bambu segala, targetnya orang yang mengendarai motor, dia tidak bisa melakukan pukulan misalnya tepat hanya belakangnya saja, misalnya tepat hanya depannya saja ya. Kalau pemukulan itu kan sekenanya, bisa samping, bisa dari atas gitu ya, bisa depan belakang ditemukan, karena biasanya proses-proses pemukulan itu enggak sekali lah mukulnya, dia berulang kali dari berbagai sisi gitu ya. Nah, ini hebat juga ya, yang memiliki helm yang dipakai oleh almarhum Eki itu memiliki keberanian untuk speak up sesuatu yang dia tahu ya, kalau di dalam kacamata kita yang emang ikut menyimak terhadap pendapat dia, tentu ini kan keberanian dia luar biasa. Kenapa? Dia berseberangan dengan para polisi juga penyidik, dimana kan kasus ini udah divonis ya, kasusnya udah divonis. Bahkan tadi itu ada foto ya, dia juga punya foto health-nya Vina selain dari helm gitu. Nah, cuman memang begini, kalau misalnya ini bukan kasus kecelakaan, biasanya ya setelah dari kasus TKP kan itu mayat nih ditemukan, mungkin pada jejak 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1 kilometer lebih, bahkan lebih dari 1 kilometer, pasti banyak orang memberi kesaksian. Karena biasanya ya kalau ada misalnya konvoy, ini kalau dikeroyok berarti konvoy ya, nggak sendiri, bukan penyerangan, itu pasti meninggalkan jejak.
mereka itu biasanya setelah menyerang korban itu kalau konvoynya di motor mungkin akan semua ya, bukan satu persatu, akan mengambil tindakan spontan ngebut. Dan ini kalau ngebut secara konvoy meresahkan kan, pasti masyarakat keluar menilai, melihat. Tetapi kan ini tidak ada ya, maksudnya tetap senyap. Meskipun ada beberapa yang memberi kesaksian melihat itu ada kasus pengejaran apa, tapi alibi atau apa yang dia sampaikan itu kurang masuk akal sehingga tidak mendapat banyak dukungan. Nah sebetulnya ya, ini kan kedua almarhum itu sudah di alam sana ya, sudah tenang. Terlepas dari ini sebuah kecelakaan atau ini memang ada pihak lain gitu yang membuat terjadinya hal ini. Belum minum nih jadi batuk. Jadi kita fokus sebetulnya yang diperjuangkan itu kan kebebasan 7 terpidana. Haru ya ketika para terpidana menuju persidangan yang semua pakai kemeja putih itu sama peci ditanya. Sekarang bisa tersenyum. Katanya 2016 persidangan itu bagi mereka sangat menyeramkan, menghantui, sampai mereka nggak berani tersenyum. Nah, tapi di persidangan sekarang mungkin mereka merasa karena banyak yang memperjuangkan, ini menjadi apa ya, suatu situasi yang sedikit banyak memberikan harapan kepada mereka, sehingga terlihat di antara wajah-wajah mereka itu, kecuali kalau Rivaldi itu wajahnya emang agak tengil ya, tapi aku suka dia cepat-cepatnya suka. Nah, memberi harapan bahwa kebenaran yang sudah lama disuarakan di hati mereka tuh sekarang didengar, bahkan ada pembelaan gitu. Jadi netizen, sebenarnya kita itu kan bukan ahli hukum ya, kita juga nggak menggoreng-goreng gitu ya, khawatir nanti malah memperkeruh. Kita fokus sebetulnya kepada kebebasan 7 terpidana. Nah kalau di persidangan ini terus hadir novum baru, bukti-bukti yang bisa menguatkan kalau memang disimpulkan ini suatu kecelakaan, ini murni yang 7 orang itu akan vonis bebas. Tapi harapan netizen pasti sama. Apapun hasil persidangan ini ya, mereka tetap ingin aib ini dicari gitu ya. Berita yang beredar kemarin itu ya di googling, kalau kita googling tentang aib. Nah, Aib itu kan sudah mulai lapor-lapor nih ke Polda Metro Jaya, melaporkan KDM dan juga Dede. Padahal menurut netizen yang lihat kepolosan wajah Dede, kesaksian Dede ini emang layak untuk dipercaya ya, karena kan orang dari mimik itu kelihatan sebetulnya antara yang sedang mengarang cerita, antara yang berbohong pembelaan, atau dia sedang berkata jujur. Dan memang juga langsung Polda merespon, Aib siapa sih, di belakang siapa. Oke, kita fokus doa yang terbaik untuk 7 terpidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, maka dapat kita simpulkan mantan Kabareskrim Susno 2 Haji mendesak agar para terpidana kasus Vina Cirebon segera bebas. Pasalnya menurut Susno, novum yang diungkap sudah cukup untuk membuat mereka bebas. Susno merasa kasihan jika mereka masih harus menunggu sidang PK selesai hingga putusan Mahkamah Agung. Menurut Susno 2 Haji, semestinya 6 terpidana kasus Vina Cirebon harus bebas jika melihat hukum acara, di mana 6 terpidana kasus Vina Cirebon tersebut diketahui tak pernah didampingi pengacara selama proses penyidikan ketika dulu menjadi tersangka. Semestinya kalau bukan hukum acara kewajiban tidak perlu sidang lagi, ya harus dibebaskan, kata Susno 2 Haji dikutip YouTube Nusantara TV. Susno 2 Haji yang mengikuti kasus Vina Cirebon sejak awal mengatakan jika novum yang didapat para penasehat hukum sudah lebih dari cukup untuk membuat 6 terpidana kasus Vina Cirebon ini bebas. Jika memang harus menunggu sampai sidang PK selesai kemudian berlanjut pada putusan MA, kata Susno 2 Haji akan kasihan kepada 6 terpidana kasus Vina Cirebon saat ini. Saya ikuti apa yang disampaikan penasihat hukum, mudah-mudahan ini jalan baik. Kasihan kalau harus sidang seminggu 2 minggu harus diputus MA.
Bisa sebulan 2 bulan, 1 malam saja di penjara tersiksa, apalagi 8 tahun, tegas Susnodo Aji. Lebih lanjut, Susnodo Aji juga mengaku merasakan apa yang dialami 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Terlebih lagi, kasus Vina Cirebon serupa dengan kasus yang menimpa Susnodo Aji dulu. Susnodo Aji menegaskan dirinya dan 6 terpidana kasus Vina Cirebon sama-sama menjadi korban dari kasus yang direkayasa. Iya, saya pernah dikhianati juga kan, pernah direkayasa juga kan, nggak enak katanya. Sidang peninjauan kembali PK terpidana kasus Vina Cirebon menjadi momen yang sangat membahagiakan bagi para terpidana dan keluarganya. Di sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri PN Cirebon pada Rabu 4 September, mereka merasakan suasana yang sangat berbeda dengan saat mereka disidang pada tahun 2016 silam. Saat 2016, suasananya sepi, hanya ada pihak keluarga yang mendampingi mereka sebelum hingga sesudah persidangan. Sementara masyarakat seolah acuh tak acuh, bahkan terus menuding mereka sebagai pembunuh dan pemerkosa. Kini ratusan masyarakat berbondong mengikuti persidangan, bahkan disiarkan langsung di sejumlah platform media. Aminah, kakak terpidana Supriyanto, mengaku bersyukur di sidang ini banyak yang mendukung adik dan terpidana lainnya. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.